jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan untuk kita semua, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang pun di antara kalian semua masuk surga itu karena amal perbuatannya sendiri. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana, tidak juga saya, kata Nabi, illa birahmatillahi ta'ala, kecuali semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua, walaupun mungkin kita merasa punya akumulasi amal soleh yang sangat banyak, kita tidak bisa takabur, kita tidak bisa sombong, karena bukan karena amal kita yang banyak Allah memasukkan kita ke surga, tapi karena rahmatnya. Selain itu, ini merupakan peringatan bagi kita semua, sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan, ketika kita sedia menyadarinya, sedia bertobat, maka pun masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita tidak boleh sombong, merasa paling benar, merasa paling Islam, merasa paling suci. Tidak boleh takabur. Di sisi yang lain kita juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertaubat, Allah maha penerima taubat. Maka dalam matan yang lain disebutkan illa bimaghfiratim minallah, yakni surga itu karena ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya rahmat kasih sayang Allah, adanya ampunan dari Allah ta'ala. Dan boleh jadi Allah memberikan rahmatnya, ridhonya hanya gara-gara perkataan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia hanya berkata dengan satu perkataan saja, yang dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya. Artinya orang boleh saja berkata dengan satu ucapan yang dia benar-benar mengucapkan dalam keadaan ikhlas, maka Allah ridho kepadanya dan surga juga untuknya. Namun sebaliknya, kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala, dan sesungguhnya ada juga seorang hamba, dia hanya berkata dengan satu perkataan, tapi gara-gara satu kata itu Allah murka kepadanya dan berakibat neraka baginya. Maka hati-hati dengan kata-kata, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkanlah yang baik-baik saja, kalaupun tidak bisa maka diam. Selanjutnya yang berikutnya, begitu pula dengan perbuatan. Kita tidak bisa merasa karena sudah beribadah yang begitu banyak, seolah-olah kita memastikan diri sudah mendapatkan surga Allah Ta'ala, dikarenakan belum tentu. Kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita, dan kita juga sebaliknya tidak akan pernah tahu dari dosa yang mana Allah murka kepada kita. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, jika berbuat dosa, fala tangzur ila saghirihi, jangan pernah
melihat besar atau kecilnya dosa. Walakin inzur ila man asaitah, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang berbuat dosa. Boleh jadi Allah belum murka kepada seseorang saat dia mengerjakan dosa besar, tapi boleh jadi Allah murka kepada seseorang gara-gara dosa yang dia anggap kecil, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman tidak akan pernah membeda-bedakan mana dosa besar, mana dosa kecil, karena semua dosa sejatinya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal hanya sehasta. Namun sayang, sesaat lagi dia hendak masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, dia lalu mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Khotib sederhanakan, ada manusia di dunia ini yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia hendak masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Siapa orang ini? Sejarah sudah menunjukkan. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia hafal Al-Quran 30 juz, tidak pernah tinggal sholat ke masjid, tahajud tiap malam, menghatamkan Al-Quran sepekan sekali dalam sholat tahajudnya. Tapi dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, lalu dia masuk neraka. Mengapa bisa demikian? Karena Abdurrahman bin Muljam merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling beriman, lalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Merasa dirinya paling sunnah, lalu mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Dan yang tidak sepaham dengan dia dikafirkannya. Akhirnya dia membunuh Imam Ali karamallahu wajhah. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu ketetapan Allah mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia mengerjakan perbuatan ahli surga, lalu dia mati. Fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Dalam hadis sahih ditunjukkan ada seorang ahli maksiat yang sudah membunuh sampai 100 orang, tapi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pezina yang taubatnya diterima oleh Allah ta'ala hanya gara-gara memberi minum anjing yang menggelepar kehausan. Tegasnya jamaah Jum'ah, kita ini masih hidup di dunia, tidak ada yang tahu pasti kita ini bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Maka sebanyak apapun amal kita, tidak usah merasa benar sendiri.
seolah-olah sudah menjadi bagian ahli surga. Hanya saja mari kita beramal semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah semata. Sebaliknya juga, ketika kita merasa diri kita kotor, ketika kita merasa diri kita banyak dosa, tidak akan pernah tertutup rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, karena sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Innamal a'malu bil khawatim, pada akhirnya amal manusia hanya tergantung akhirnya. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.